Selamat datang di channel Father and Sons. Kali ini di sebelah saya sudah ada mobil Trax Premier Turbo tahun 2018 yang akan segera kita review secara jujur. Langsung saja kita ke videonya. Mobil Trax Premier Turbo ini merupakan compact SUV keluaran Chevrolet dan pabrikan General Motors dari Amerika. Pertama kali diperkenalkan di tahun 2015, Trax ini merupakan generasi keduanya yang facelift pada tahun 2016 dan diberi perubahan lagi pada tahun 2017. Sekilas, mobil ini terlihat gagah dengan grill barunya dan bentuk yang lebih tajam dan kotak-kotak dibanding dengan keluaran sebelumnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi oleh lampu depan LED DRL, dan underguard-nya pun juga menambah kesan SUV kepada mobil crossover ini. Mobil ini dilengkapi dengan velg ring 18 dan disc brake pada keempat roda. Ban aslinya yang didapat saat beli baru adalah Continental GT, namun untuk unitnya ini sudah diganti menjadi Achilles. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, namun ada yang unik nih dari keyless entry-nya. Biasanya kan mobil-mobil yang menggunakan keyless entry hanya ada tombol pembukanya di tempat supir dan di penumpang depan. Namun untuk mobil ini ada juga tombol pembukanya di belakang. Jadi penumpang belakang pun juga bisa buka mobilnya kalau ada kuncinya. Di bagian spionnya terdapat lampu sen dan juga sudah retractable. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Lampu belakangnya ini sudah menggunakan LED, berbeda dengan Trax pada tahun 2015 yang sebelumnya. Namun, sennya masih menggunakan bohlam. Di bagian bawahnya terdapat juga fog lamp. Mobil ini juga dilengkapi dengan sensor parkir di 4 titik dan juga kamera mundur. Ada juga tulisan Premier untuk menandakan tipe tertinggi yang menggantikan LTZ pada tahun 2018, dan ada juga tulisan turbo untuk menandakan bahwa di mobil ini sudah dilengkapi dengan turbocharger. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam. Kesan pertama saya setelah masuk mobil ini terasa cukup modern ya, dan build quality itu terasa solid sehingga menjadi menambah kesan mewah dan elegan pada mobil ini ya, seperti layaknya mobil Amerika lainnya. Mobil Trax ini dilengkapi oleh banyak sekali fitur. Auto headlight on, namun masih manual untuk mengatur ketinggian lampu, dan ada juga fog lamp di depan dan belakang. Power window di semua sisi dan juga spion retractable. Cruise control, spion monokromatik, mode manual, stability assist dan hill descent control, dan jangan lupa sunroof. Mobil ini menggunakan speedometer analog yang di sebelahnya terdapat MID yang cukup lengkap. Di situ kita dapat melihat umur oli dan juga tekanan angin. Head unit pada mobil ini dapat dibilang cukup modern. Sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Hanya dengan mencolok USB saja, HP Anda akan langsung terkoneksi secara langsung dengan head unitnya, dengan menyediakan fitur seperti Maps, Spotify, dan lain sebagainya. Climate control di mobil ini belum dual zone, dan untuk pengaturannya masih manual ya, belum ada juga fitur auto. Yang saya suka lagi dari mobil ini, attention to detailnya itu sangat baik. Di sini terdapat rubber-rubber yang terasa enak dan pas jika disentuh. Tuas-tuasnya juga terasa solid dan enak jika ditekan. Untuk joknya, mobil ini menggunakan bahan campuran. Di pinggirnya menggunakan kulit, namun di tengahnya menggunakan fabrik. Pengaturan setir pada mobil ini juga sudah teleskopik. Ada juga tombol untuk mengatur head unit pada setirnya. Yang terakhir, tempat penyimpanan pada mobil ini sebenarnya cukup terbatas ya. Hanya ada satu penyimpanan di sebelah penumpang depan dan penyimpanan untuk uang kecil di bawah setir sebelah kanan. Setelah dari depan, kita langsung pindah saja ke belakang. Untuk sekilas, posisi duduk di belakang ini cukup nyaman dan cukup lega ya. Bisa juga untuk 3 orang. Seperti yang bisa kita lihat, legroom pada mobil ini cukup lega dan headspace-nya pun cukup tinggi. Di tengah jok belakang terdapat armrest yang memiliki 2 buah cup holder yang lagi-lagi diberi karet. Nah, ada lagi nih yang unik dari mobil ini. Mobil ini juga dilengkapi oleh stop kontak 220 volt yang sama persis seperti yang ada di tembok rumah.
Stop kontak ini bisa buat ngecas laptop dan alat elektronik lainnya yang perlu stop kontak biasa kayak hair dryer atau juga bisa vacuum cleaner. Mobil ini memiliki dua lampu kabin di depan dan di belakang. Ada juga dua lampu baca di bagian depan. Selain itu, ada juga lampu di bagian sun visornya yang dilengkapi juga oleh cermin di bagian supir maupun penumpang depan. Selanjutnya kita ke bagasi belakang. Seperti yang bisa dilihat, bagasi ini cukup luas dan bisa untuk menaruh 2 atau bahkan 3 koper yang besar. Di sebelah kanannya terdapat tempat penyimpanan toolkit yang bisa juga dipakai untuk menyimpan barang lain. Dan di sebelah kirinya pun juga terdapat ruang penyimpanan. Di bawah karpet dan dasarnya terdapat tempat penyimpanan ban serep dan dongkrak. Tapi di bawahnya lagi ternyata terdapat subwoofer yang bermerek Bose. Sebenarnya nggak boleh nih nyetir sambil bikin video begini. Cuman untuk kepentingan bersama dan konten ya, jadi saya biarkan saja dan ini juga di komplek. Untuk mesinnya mobil ini memang terkenal cukup baik performanya ya. Namun untuk segi suspensinya masih agak keras tapi tidak terlalu keras. Dia masih agak lembut. Kita coba gas ya. Menurut saya pribadi dari segi performa mesin, mobil ini jauh di atas HR-V ya saingannya. Namun karena performanya yang cukup baik, mobil ini ya nggak bisa dibilang boros juga sih. Nggak bisa dibilang irit juga, tapi irit tapi tidak boros gitu. Ya sesuai dengan performanya lah. Untuk dalam kota tuh bisa 1:8 hingga 1:12 tergantung cara pemakaian. Mobil ini menggunakan mesin Ecotec 4 silinder 1400 cc dengan turbocharger. Mobil ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 138 horsepower pada RPM 4.900 sampai 6.000 dengan torsi 200 Nm. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan dengan mode manual. Secara overall, mobil ini baik di semua aspek ya, baik performa, desain, sangat jauh lebih baik daripada track sebelumnya ya. Ini mobil juga memiliki fitur yang cukup banyak dan sangat terasa value for money-nya dari mobil ini dengan harga baru OTR sekitar 315 jutaan. Dan untuk yang tahun 2018 bekas seperti mobil ini, harga pasarannya sekitar 200 jutaan ke atas. Jadi mobil ini memiliki harga yang cukup bersaing ya jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu HR-V E. Sekian untuk video review kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini jadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @fnsdealership. Sampai jumpa di video berikutnya.